UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Halo, ketemu lagi bersama Kunge dan konco-konconya. Kok orang muni urip bonus deh? Ya turun waktu. Oh iya, ketemu Kunge di Urip Bonus Channel. Oh, semoga pada sore hari ini kita selalu mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan apa ya? kesuksesan. Amin. Nah, amin ya. Rezeki yang melimpah ruah Dan tetap gedabrus. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Baik, sekarang kita memulai perbincangan tentang pilkada ya. Ya, kita ini endi iki? Ini sebenarnya di SLG. SLG. Kalau udah luar biasa ya. Kanan, kanan. Loh. Kanan. Oh ya kanan. Yo. Ini ternyata banyak anu juga ya, banyak pemandangan yang jadi indah. pemandangan indah itu. Tapi begini sedulur. Oke, kita mengalami perubahan. Perubahan ini. Ya, piye. Perubahannya aku pengen perubahan. Saya kira logo ganti, geser. Perubahan. Oh iya. Kalau kanan kiri ya, Mas. Ya. Perubahan. Oke. Bagi kita konsentrasi, Bro. Oke, konsentrasi. Ini profesional, oke? Baik. Ini hilir mudik kendaraan bermotor. Kuatkanlah iman. Iya. Saya kembali lagi kembali kerja, Bro. Kerja. Ya, oke. Profesional dan proporsional kita mengkonten tentang pilkada Kediri. Perkembangannya setelah kita list, setelah kita perbincangkan satu persatu, plus minusnya, ada Mas Dito, ada Mas Ngomong-ngomong, kita bicara pilkada Kabupaten Kediri apa masih layak nggak? Belum dilakoni. Layak ya? Dia layak. Oh, padahal kita sudah sering itu. Layak karena ini perkembangannya apa? Oh, perkembangannya, oke. Perkembangannya gue harus dinikmati ini. Oh, ngono. Ya no. Perkembangannya yang jelas, Mas Dito saat ini sedang di Jakarta. Direkam. Oh iya. Direkam, Bro. Karena PDI Perjuangan sendiri sejak awal sudah menyatakan mengusung Mas Dito sebagai calon Bupati Kediri periode kedua. Nah, Akan tetapi saya Mas Dito diplok nih. Dan selain Mas Dito saat ini ke Jakarta Jepur Rekom, rahasia lagi. Ojo ngomong ya, rahasia lagi ya. Ojo ngomong rahasia. Jepur Rekom yang PDI kan rakernas lah. Secara sah berarti Mas Dito sudah batal tidak bakal menuju ke Jatim 2. Masih dipertahankan di Kabupaten Kediri. Ketemu lagi Mas Dito. Kejutan kedua itu ya. Kejutan kedua itu. Akan tetapimu tau nih. Akan tetapi saya masih berkeyakinan dengan situasi politik saat ini. Besok itu tanggal 24 atau 27 November. 27 November pas coblosan. Itu saya yakin seyakin-yakinnya tidak lagi melawan bumbung kosong karena insya Allah ada calon. Sopo sing dimaksud akan tetapi ya iki mau. Sedang matur. Matur sing baur sapa ya angkat toh. Mas Denny tetap muncul ya? Iya, tetap muncul karena hari ini satu-satunya calon yang berani menghadang Mas Dito itu adalah Amin. Pingin ngomongnya yakin bumbung kosong ya ngene. Kan kemarin kan situasi politik kan berubah. Karena perkembangan politik itu dinamis, detik per detik berubah. Oke. Selain itu, kenapa sampean yakin Mas Denny bisa lolos penjaringan ini? Karena hari ini juga sama dengan Mas Dito. Hari ini Mas Denny itu masih berburu kitab suci dirimu. Berburu rekam di Jakarta ke barat ya, ke barat. Sehingga itu nanti insya Allah kita juga ikut berdoa karena saya ini sebagai warga Kabupaten Kediri. Berdoa diri. Saya berdoa. Saya berdoa. Aku melu sapa iki mulai malih. Berdoa semoga ke depan itu biar dinamika politik di Kabupaten Kediri ini ada perubahan. Harus ada lawan Mas Dito.
Bukan menang, bukan kalah, yang penting itu harus ada lawan. Menunjukkan dinamisasi dalam politik berkembang. Jalan dengan normal. Seandainya ternyata tidak ada yang maju, ya Pak, enggak? Tetap bumbu kosong, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, karena itu memang seperti itu kok. Karena bumbu kosong sah ya. Akan tetapi kita warga masyarakat Kabupaten Kediri menginginkan perubahan situasi politik. Ojo bumbu kosong meneh. Seperti yang kita diskusikan kemarin ya. Tapi seandainya bumbu kosong itu pun juga tidak menyalahi aturan. Tapi keyakinan saya berdasar, bro. Ya, piye. Karena kita ini terus terang aja setelah Wipres, ini kan masing-masing partai ini kan punya kelompok sendiri. Bingung. Ya. Ini saya masih yakin, jadi koalisi pusat itu pasti akan turun ke bawah. Jadi artinya ketika itu rekom itu di breakdown, artinya kan tidak bisa Mas Vito seperti yang tahun kemarin, periode kemarin, rekom dom mulai yang Kediri saya yakin ini. Jadi Sabtu itu jadi hadang oleh. Semoga perjuangannya Mas Denny ke Jakarta itu juga mendapatkan hasil. Dek, gini Dek. Minggu kemarin kita ngonten kan sing aku nggolo Mas Denny. Aku nggolo Mas Dito. Sing wali apa dinamisasi. Ya ini termasuk aku kan netral ya. Ini dinamisasinya. Kita harus sepakat bahwa politik itu dinamis yang diharapkan oleh Mas Denny juga dinamis yang diharapkan oleh masyarakat. Tidak ada bumbu kosong lagi. Yang ada adalah head to head Mas Dito lawan siapa nanti. Ketetapan ya, tapi hari ini perjuangannya sudah nampak, itu yang sudah namanya muncul itu kan Mas Denny. Atau yang lainnya itu nanti muncul belakangan kan berarti dia hanya ikut di yang selain Mas Denny umpamanya muncul lagi, itu hanya Kipupo Bawang tok. Karena apa? Secara teoritis, secara kalkulasinya kan sudah terlambat semuanya. Ini terlambat. Saya membaca sebuah berita di online bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Pak Ketut itu juga berencana maju sendiri. Pak Ketut itu Gerindra ya, yang Gerindra. Ya, itu akan maju sendiri. Tapi maksudnya maju jadi calon bupati. Kalau misalkan aku yakin impossible. Karena apa gini lah, bukan kok Gerindra lah. Padahal ingat, doktrin kok pusat Gerindra ya gak bupati bro. Rahasia. Gerindra memposisikan diri menjadi AG2 atau wakil bupati. Ini doktrin sing ora tertulis. Doktrin tidak tertulis. Sekarang ini yang sebenarnya yang bagaikan bunga mawar harum mewangi adalah PKB. PKB itu diam ya saat ini ya. Tapi ternyata yang sowan, yang datang ke kantor PKB itu sudah beberapa orang yang datang ke sana. Untuk mengharapkan mendapat rekom. Iya juga, termasuk Mas Dito juga datang. Mas Denny datang. Terus PKB sendiri ada yang dilus-lus juga. Ini dari tokoh Nahdliyin. Kita nggak tahu nanti yang dimunculkan. Ya itu kita tunggu aja nanti dinamisasi seperti yang sampean katakan. Tapi seumpama kita mencoba melacak perjalanan seorang Dito, melacak perjalanan seorang Denny dan melacak perjalanan namanya Mbak Dewi. Dewi Maria Alfa. Yang sekarang ini incumbent wakil bupati. Ya, kira-kira ini kan awal dulu kan mencoba mengandai-andai. Jadi andai-andai itu kan ada benarnya juga ada salahnya. Kalau ada salahnya itu wajar saja maksudnya andai-andai. Ya. Kalau kita berbicara peluang, kalau kemarin di kota kita mencoba merakit kekuatannya satu kekuatan Nahdliyin, kekuatan hijau. Nah, untuk Kabupaten Kediri saya yakin kekuatan hijau juga masih kuat. Kekuatan hijau kemana? Saya ngomong hijau lagi. Hijau kan kita ngambil dari Nahdliyin ya. Nahdliyin kultural dan struktural. Oke, ini kita sampingkan dulu. Misalnya alirannya jelas. Saya ingin ngomong PKB ya. Banyak kumbang sejernih-jernihmu. Mawar yang banyak meminang ya. Nah ini aku
ini saya bukan provokasi atau bukan menjustice atau apa ya. Ini apa adanya. Berdasarkan pengalaman beberapa tahun yang lalu, periode yang lalu. PKB itu nun sewu seringkali membuat keputusan yang abu-abu. Abu-abu itu begini, ya mengiyakan si A, ya mengiyakan si B. Pada ujungnya nanti menjadi bingung ini. Makanya sampai bingung. Sekarang pun PKB kan belum juga, dan itu kan bentuknya seperti itu. Berbeda dengan Golkar, bro. Golkar yang ini, kalau Golkar jelas, Golkar itu rekom tuh atas rekomendasi DPD lah. DPD gini. Jadi gak DPP ini manut. DPP Golkar itu manut DPD. Ini partai modern seperti ini. Sayangnya untuk Kabupaten Kediri Golkar lemah ya. Tapi meskipun lemah tetap punya suara dan ini tetap diperhitungkan oleh partai lain. Oke, saya boleh berbicara Mas. Silakan. Silakan. Dang, ayo omong. Ayo. Pekan jawab Humas. Ya. Mas Yogi ini bro. Terus ya. Golkar memang rekom itu yang mengeluarkan adalah DPD. Nah, kalau istilah kabupaten kota kan DPD. Akan tetapi mantan pengurus jabat teras. Ketika DPD ini mengeluarkan rekomendasi, tentu ini atas petunjuk dari DPP. Mangga bro. Tetap. Tapi ngene. Ya betul. Orang dalam. Tapi itu ada nilai plus tersendiri. Plus jenenge. Daripada yang lain, manut dukur ya. Sing ngisor oke. Misalnya ya PKB gini clear. Ujuk-ujuk kono ora iso, batal. Justru yang mengkhawatirkan seperti itu adalah Golkar. Piye? Mas ujuk ini mereka mungkin DPP, enggak, jangan itu, soalnya sudah ada titipan dari yang lainnya. Iki. Bangga ya. Berarti Mas apa gunanya modern, partai modern itu. Jadi semuanya itu memang wait and see. Ya, menunggu dan melihat. Karena begini, secara hierarki bahwa partai politik yang ada di tataran daerah di kabupaten kota, DPD Jawa Timur dan sebagainya itu pasti rujukannya sentralnya ke atas. Jadi istilahnya tegak lurus dengan perintah pusat. Saya tahu ngomong-ngomong, memangnya Kabupaten Kediri sudah benar-benar tidak ada orang toh? Apanya? Yang maju itu, selain Mas Dito dan Mas Denny yang muncul. Belum ada ya. Mas Denny pun kan setengah-setengah juga. Ya. Mas Dino, kalau Mas Denny, kalau saya melihat teropong. Ya itu hari ini tuh memang coro wong mlaku no di persimpangan jalan. Wah. Kowe koyo loro to. Malene. Padahal mau ngono saiki mengira terus persimpangan jalan kayak netral lalu iya kayak simpang gitu. Oke. Terus. Itu bahasa ekstrim gitu. Ya. Akan tetapi sebenarnya dia sudah melangkah. Hari ini dia itu sudah gerilya golek rekom mengurus data Nasdem, Demokrat, PKB sudah sowan, PKS juga sudah sowan, Gerindra ini kemarin meskipun ini juga sudah komunikasi politik. Nah, tinggal nanti endingnya bagaimana. Disitulah Mas Denny masih wait and see, menunggu. Itu aku kadung all up, gitu. Ternyata rekom itu tidak ke kita. Akan tetapi kita harus yakin ketika itu rekom ting, bus. Karena ini memang sudah harus persiapan ini karena Agustus sudah ada pendaftaran ke KPU. Kalau sampai sekarang belum ada tanda-tanda misalkan Mas Denny diusung siapa, nanti Mas Denny bisa lewat apa yang saya prediksi. Yang jelas soal rekom, aku jelas yakin optimis. Iya optimisme. Mas Dito jelas. Mas Dito. Ini bolanya Mas. Bawa bolanya bro. Tapi ini, awal dewe, aku tak tetap terlepas itu nanti yang menang siapa, tapi yang jelas karena saya berkeyakinan Mas Denny juga akan mendapatkan rekom. Wah, tidak roh. Ya, jelas. Semoga aja, semoga. Mau rasa taruhan. Itu judi ya. Kita lihat aja perkembangan ke depan karena. Tapi saya membayangkan seandainya itu nanti Mas Denny itu olah rekam dunia persilatan Kediri luar biasa. Kira-kira masalah gimana? Artinya begini, kalau betul-betul Mas Denny mendapatkan rekomendasi, kuwi tonggone partai bisa penting bisa berangkat, bisa melawan Mas Dito. Mas Dito ini perjuangannya
agak berat. Sekarang dipitati aja. Ya, wes. Pitati bos atau pitati apa? Dipitati. Diverifikasi gitu. Dipitati. Kira-kira partai mana yang sekiranya memberi rekom Mas Denny? Ya hari ini belum caranya. Kalau Nasdem melihat selama ini dia ada pendukung setia Mas Dito, kayaknya kok nonsen mendukung Mas Denny. Lainnya yang pandang seperti itu semua partai mendukung Mas Dito. Contoh, sekarang berubah bro. Partai Demokrat. Meskipun Mas Denny kemarin juga sudah datang ke sana, tapi Demokrat adalah pengusungnya Mas Dito pilkada yang lalu. Apakah semudah itu akan melupakan sejarah? Begini. Jawaban politik. Jawabnya. Politik Ya, jawaban. Politik itu tidak ada persahabatan yang abadi. Loh, senyum itu belum tentu setuju ya. Oke, kemarin kamu kan bilang senyum kita itu belum tentu clear. Dan apa namanya yang penting yang abadi adalah Kepentingan. Nah, ketika Partai Nasdem dulu itu mendukung Mas Dito, apa berkepentingan. Lah sekarang Nah, sekarang ini tinggal kepentingannya Mas, seperti contohnya kepentingannya Partai Nasdem ini bisa nggak enggak ini dengan oleh Mas Dito? Nah, itu yang jadi persoalan kalau misalkan diakomodir, nah, itu wajar saja iya. dukung. Tapi kalau tidak, berarti kan gitu. Iya. Tergantung beliau di Jakarta. Contoh begini, AWD perlu investigasi, menanyakan, kita adakan talk show, talk show takoki ketua partai yang dulu mendukung Mas Dito. Saiki kowe oleh apa kok ini Mas Dito? Itu penting bro, ini fakta kok. Sehingga dari situ AWD punya data bahwa Mas Dito, oh ini berarti layak untuk diusung lagi. Karena saya, jangan-jangan pencitraan 88% tuh. Kalau itu Bukan 88, Iya. 82. Jangan-jangan pencitraan toh jerone kosong. Nun sewu, jangan-jangan. tapi menurut pengamatan spiritual Balik bisa juga saksikan iki lho ya. Saksikan iki lho, ojo saksikan ya. Ini kan survei yang dijalankan oleh salah satu lembaga survei. Terkait itu benar atau tidak, yang jelas sudah dimunculkan 82 sampai 88% masyarakat kabupaten masyarakat kabupaten itu suka dengan Mas Dito. Tapi gimana aku tapi harus bilang tapi aku rapatnya percaya. Nah, ya betul loh. Tergantung kepentingan tadi lah, terakomodir enggak. Makanya gini, apalagi hasil Pilpres tahun ini berarti gini, dijaga PD semua. Kalau memang Mas Denny berniat maju sungguh-sungguh, juga menggandeng lembaga seperti yang usul kemarin. Oh iya. Denny JA diundang ke sini untuk survei elektabilitas Denny Widya Narko. Nah, gimana? Calon Bupati 2000. Ojo ngundang Kodari loh ya. Ngundang Kodari mesti pentak nih. Wah, itu orang survei. Oh ini 85% ini. Tapi jangan Kodari. Ya apa? Dia dukun. Dukun politik. Ya. Biar itu mindsetnya. Ini yang kita bicara di Kabupaten Kediri aja. Durasi tinggal sedikit, Dek. Kira-kira kalau misalkan nanti Mas Dito jelalai tidak ada lawan bumbung kosong, bisakah Mas Dito akan membenahi Kabupaten Kediri yang Negaisa disunati usah Kediri. Makanya kemarin itu pada waktu laporan pertanggungjawaban Mas Dito itu kan mengatakan kursi yang biasanya di sini itu dingin, sekarang itu kursi bupati panas. sudah semakin panas. Karena apa? Sehingga dia minta support kepada anggota dewan untuk ikut mendinginkan situasi, ikut mendorong untuk bagaimana kesetaraan jalinan komunikasi ini terjalin kembali. Karena apa? Akar rumput yang ada dari komunitas-komunitas itu seakan-akan merasa ditinggalkan oleh Mas Dito. Kuwi teoriku, Dek. Satu. Teorimu piye? Kon nyanggonku gocok bakal sing akeh beres. Cok bakal pucuk gacok. Durasi entek isan. Oke, kita moga-moga besok atau lusa ada dinamika yang menarik lagi sehingga kita bisa mengawal untuk berikut bisa membahas lagi di tempat ini juga ya. Ya boleh. Kalau perlu di atas sana ya. Aku pesen oleh ya. Oleh. Oke, saya pesan buat Mas Dito. Tolong. Oke, ini masukan.
Jadi jalinan komunikasi yang selama ini sudah agak renggang ini didekatkan kembali. Ini renggang tuh ya. Ya aku otomatis disapa era tahu harus gitu. Padahal dia biasanya zaman di kampanye sengewangi kok diri. Iya. Kalau itu jangan ngeklaim lah. Anu enggak baik nanti politikus yang ngerti itu. Oh. Enggak, Mas Dito baik. Kita percaya. Mas Denny pun juga baik, ketemu saya pun juga saling sapa, merangkul, hanya saja memang belum bisa ketemu head to head dengan kita. Enak body cutting teman-teman. Oke, kawan. Kita dari kita ini terbatas sehingga podcast untuk sore hari ini kita cukup sekian dulu. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri, bermanfaat bagi Mas Denny, bermanfaat bagi Mas Dito dan semuanya. Tapi jangan lupa supaya Anda mengikuti perkembangan situasi politik di Kabupaten Kediri, silakan ikuti terus podcast Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Kowe kata cintai. Mergo gak cocok karaku. Cocok. Kata cintai. Setelah gedabrus bertiga dengan bolo-boloku yang plek ini, perkembangan step by step tentang pilkada Kabupaten Kediri tetap kita kawal ala Urip Bonus. Selanjutnya, salam Urip Bonus. Ini kok ini? Gedabrus. Oke, terus Gedabrus bersama Urip Bonus Channel.